Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufidatul Nafisa dengan NRT 5026221035 dari kelas KSID. Di sini saya akan menjelaskan tentang Decision Support System. Nah, Decision Support System itu sendiri adalah bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah tersebut sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan ataupun yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Nah, kemudian pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam proses penyelesaian masalah, dapat melakukan pembuatan keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecah satu masalah saja. Sistem pendukung keputusan yang sudah terkomputerisasi dalam suatu organisasi atau perusahaan baru disebut dengan decision support system. Tujuan dari decision support system itu sendiri adalah untuk membuat proses pengambilan keputusan secara seefisien mungkin. Baik, yang selanjutnya adalah tahap pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tahap pemahaman. Di sini merupakan proses penelusuran suatu kondisi yang digunakan untuk dapat melakukan tindakan keputusan. Yang kedua adalah tahap perancangan, merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Yang ketiga adalah tahap pemilihan. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang sudah ada pada tahap perencanaan agar untuk dapat ditentukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Lalu yang keempat adalah tahap implementasi. Tahap ini dilakukan berupa penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Baik, selanjutnya adalah komponen DSS. Yang pertama adalah database atau basis pengetahuan. Subsistem data merupakan komponen DSS yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh sistem. Data yang dimaksud disimpan dalam database yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut DBMS, Database Management System. Nah, melalui DBMS tersebut memungkinkan data yang diperlukan dapat diekstraksi secara cepat. Yang kedua adalah model. Model yang meliputi konteks keputusan dan kriteria pengguna, bagaimana cara data yang diambil dari DBMS akan diolah dengan model-model yang dibuat sehingga menghasilkan suatu pemecahan atau hasil yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah user interface atau dialog. Nah, melalui sistem dialog inilah DSS yang dibuat akan diimplementasikan, sehingga user atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang secara interaktif. Yang selanjutnya adalah peran DSS. Peran DSS ketika membuat keputusan, manajer tidak membutuhkan waktu lama karena sejumlah model yang terkomputerisasi akan melakukannya untuk manajer tersebut. Namun, dalam banyak kasus, manajerlah yang harus memutuskan alternatif mana yang terbaik. Berikut adalah eee, contoh dari manfaat DSS. Yang pertama adalah membantu manajer membuat keputusan. Yang kedua adalah mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Yang keempat adalah problem yang kompleks dapat terselesaikan. Nah, masih banyak lagi
manfaat dari DSS. Kemudian, dalam banyak kasus manajer harus memutuskan alternatif mana yang terbaik, karena manajer mungkin saja menghabiskan waktu ekstra untuk memperluas solusi sehingga mencapai optimum. Tetapi ketelitian yang meningkat senilai dengan waktu dan usaha yang telah dikeluarkan. Manajer menggunakan pertimbangan dalam menentukan kapan suatu keputusan akan berkontribusi pada suatu solusi masalah. Maka Eee, kebanyakan manajer menggunakan keputusannya sendiri tanpa menggunakan DSS. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.